Urusannya banyak, tapi mengkoordinasi semua semua kegiatan yang sifatnya itu untuk pembangunan manusia dan kebudayaan itu supaya sinkron, supaya terkendali di lapangan, supaya terkoordinasi, maka Kemenko PMK lah yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi koordinator semua kegiatan, termasuk dalam penanggulangan bencana, penyelesaian masalah rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa bumi di NTB ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sudah berdasarkan laporan dari Pak Danrem tadi sebanyak sudah 65.000 unit ya Pak Danrem sudah selesai dibangun, dan saya ucapkan selamat kepada yang sudah selesai dan mohon betul-betul segera dihuni dan dirawat yang baik gitu. Karena bangunan yang baik itu tidak bisa dijamin akan bisa digunakan dalam waktu yang lama kalau perawatannya tidak baik. Kelemahan kita kadang-kadang adalah suka membangun tapi sulit merawat. Ya. Suka kawin tapi susah ngasih makan. Jadi ini tidak boleh. Jadi kalau kita memang bisa membangun, harus juga merawat. Sebagaimana kalau kita nikah juga harus sanggup untuk menjamin, memberikan jaminan. Ya, jadi sekali lagi merawat. Pemerintah sudah membangunkan, Ibu Bapak sekalian. Sekarang bagaimana supaya rumah-rumah itu terawat dengan baik agar bisa, insya Allah rumah-rumah itu sudah tahan gempa, sehingga dan mudah-mudahan, tapi jangan sampai ada lagi gempa di NTB ini. Tetapi seandainya Allah mengendaki, insya Allah itu jauh lebih aman, lebih nyaman dibanding yang terjadian yang dialami sebelumnya. Memang masih ada yang tersisa, dan sekarang sudah ada Impres nomor 7 tahun 2020 sudah selesai ditandatangani, sehingga nanti Pak Danrem dan Pak Kapolda dan BNPB, Pak Gubernur, Pak Bupati, semuanya nanti sudah bisa bekerja lagi mempercepat pembangunan rumah-rumah yang masih tersisa. Tadi Pak Danrem sanggup berapa bulan? Pak Danrem 2 bulan ya? 2 bulan insya Allah selesai ya. Jadi ini disaksikan semua, Pak Danrem menyanggupi 2 bulan akan bisa selesai semuanya. Bapak Ibu sekalian, itulah tanggung jawab dari pemerintah. Karena itu saya pada kesempatan ini juga menyampaikan salam dari Pak Presiden, Pak Joko Widodo. Karena itu nanti tadi saya mewakili beliau untuk menyerahkan kunci kepada para warga yang sudah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah yang tinggal, yang sudah selesai. Yang belum selesai nanti insya Allah akan segera kita susulkan. Kemudian yang penting adalah kita sekarang ini sedang dilanda mendapatkan ujian tadi oleh Bapak Kiai menyampaikan. Ujian itu artinya untuk membuat seseorang itu lulus atau tidak lulus. Jadi sekali lagi wabah COVID-19 maupun gempa itu kita sebagai umat beragama pasti tidak menyikapi sebagai azab, bukan sebagai hukuman dari Allah, tetapi sebagai ujian. Ujian itu risikonya kalau tidak lulus berarti ya nggak naik kelas, tetapi kalau lulus naik kelas. Salah satu yang paling penting apa itu kalau di dalam agama Islam ya lulusnya kenaikan tingkat ketakwaan kan gitu ya. Karena manusia terbaik-baik, manusia itu kan yang paling bertakwa kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi di samping itu juga masalah mental, kesiapan untuk bisa menjadi bangsa yang maju itu mesti harus penuh dengan ujian. Kalau ujian itu ya pasti sulit. Kalau ujian kok mudah namanya bukan ujian. Kalau ujian nasional banyak yang protes, Pak Menteri termasuk dari Lombok ini, Pak Menteri itu ujiannya kok sulit sekali ujian nasional. Nah ya memang ujian kok mudah lah, kalau mudah ya bukan ujian namanya. Ujian ini pasti sulit. Hanya yang penting bagaimana kita lulus bisa menaik pada ujian itu. Tahu ujian untuk Rasulullah. Rasulullah mendapat ujian yang sangat keras dari Allah SWT, tapi hadiahnya apa? Yaitu namanya bisa sejajar dengan nama Allah SWT. Kan?
Jadi alam nasroh laka syadrak wa wadhana anka wisraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, akan aku angkat, akan saya muliakan panggilanmu kan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi Allah itu ketika memuji Rasulullah dengan segala tingkatan yang sampai akhirnya Rasulullah dinyatakan lulus. Kenapa? Setiap ada kesulitan, kemudian Nabi bisa menyelesaikan menjadi kemudahan. Tetapi ketika setelah mendapatkan kemudahan, Nabi tidak terhenti. Dia menghadapi ujian lagi yang lebih keras. Kemudian juga datang lagi kemudahan. Setelah kemudian lagi dapat ujian lagi yang lebih keras lagi, naik lagi. Kemudian Nabi bisa menyelesaikan. Itulah maka di dalam Al-Quran diulang 2 kali. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi sebetulnya tidak hanya 2 itu, berkali-kali itu. Sampai kemudian lulus, kemudian Nabi namanya setara dengan, disejajarkan dengan sebutan Allah. Karena itu kalau kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ya kan, syahadat itu kan menyebut nama Allah sekaligus menyebut nama Nabi. Itu sebagai bentuk penghormatan Allah karena Nabi telah lulus ujian. Sama kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju, yang nanti nama kita diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, kita harus dihadapi dengan ujian-ujian dari waktu ke waktu semakin sulit. Karena itu kita jangan ngeluh kalau dapat ujian, harus kita syukuri. Karena kalau kita diuji oleh Allah berarti kita adalah umat yang dicintai oleh Allah. Kalau tidak dicintai malah dijar-jarnya aja, biarkan aja. Malah dilulu ya. Dilulu itu apa? Pokoknya kasih kekayaan, kasih kemudahan, kasih fasilitas. Biar aja, biar sampai nanti sepuas-puasnya, tapi nanti pada saatnya Tuhan membuat perhitungan, kan begitu. Itulah bedanya orang yang dekat dengan Allah dengan yang tidak dekat Allah. Jadi ayat kemudian kan faida farokta famshok wa ila rabbika farghab. Apabila sudah selesai mengerjakan urusan itu harus segera bangkit untuk menyelesaikan yang berikutnya, dan kemudian kepada Allah lah kita tempat kita bersandar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau rumahnya sudah selesai, sudah baik, jangan kemudian alhamdulillah rumah selesai, sudah kita bisa istirahat terus tidur-tidur, nggak kerja. Tidak. Itu berarti bukan tanda-tanda orang yang selalu haus akan ujian dari Allah. Bahkan kalau menurut saya yang saya pahami ayat itu, sebelum kita menyelesaikan pekerjaan satu, di pikiran kita harus sudah mulai ada pikiran kita setelah ini akan mengerjakan apa lagi. Fa'ila farokta fangsok wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah kita untuk memohon. Saya kira itu tausiah saya. Mungkin ini sebagai untuk kita semua. Terima kasih Pak Gubernur yang telah ikut. Saya yakin Pak Gubernur ini hebat, dan bersyukurlah kita NTB punya Pak Gubernur Pak Zulkifli yang punya pengalaman luar biasa, wawasannya luas, dan jaringan internasionalnya cukup kuat karena lulusan dari Glasgow, Inggris. Pasti dalam waktu yang tidak lama NTB ini bisa memiliki jaringan internasional untuk mengembangkan niat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, masalah masker. Jadi Bapak Presiden sudah meminta kita semua, termasuk Menteri, saya diperintahkan ke NTB ini untuk kampanye sadar masker dalam rangka menanggulangi, menekan wabah COVID-19. Kenapa masker? Kan ada 4 protokol kesehatan. Pertama pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Dari 4 ini semuanya penting, harus dilakukan. Tapi biasanya itu kalau semua penting itu kan pasti ada yang paling penting. Yang paling penting adalah masker. Biar kita menghindari kerumunan, kalau nggak pakai masker sama, tetap bahaya. Tapi kalau kita sudah pakai masker yang benar, dalam kerumunan, walaupun kerumunan dengan catatan tidak boleh lama-lama, karena itu ini harus memang sudah selesai seperti yang misalnya Pak Gubernur, itu masih bisa ditoleransi. Tapi masker mutlak. Karena apa? Berdasarkan penelitian Kementerian dari WHO, orang pakai masker yang benar dan baik, ya, masker yang benar yang baik itu apa? Yang nutup sampai hidung. Jadi kalau hidungnya keluar namanya nggak pakai masker, itu berjenggot kain. Nah, itu insya Allah 65% itu akan terlindungi dari COVID-19 ini. Kecuali kalau dalam keadaan terpaksa, misalnya ceramah seperti saya yang pegang begini, masih dimungkinkan. Tapi tolong terutama ketika keluar,
ibu bapak sekalian mohon memperhatikan pakai masker dan jangan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk tetangga. Dan kita harus saling mengingatkan kalau ada yang tidak pakai masker mohon diingatkan. Dan selain itu terus juga Bapak Presiden, karena itu tadi diserahkan kepada ibu-ibu dari TNI, istri TNI Pak Danrem dan Pak Kapolda, ini sebagai simbol bahwa ibu-ibu yang harus berada di depan sekarang untuk kampanye masker ini. Bapak-bapak agak susah diajak kampanye, tapi ibu-ibu yang paling enak ini. Karena itu ibu-ibu PKK, ibu-ibu dari Muslimat, dari Aisyah, dari apa kalau wanita Nahdlatul Wathon, Muslimat juga, Muslimat, baik Muslimat NU maupun Muslimat Nahdlatul Wathon, saya minta untuk berada di depan untuk kampanye dan sudah kita bantu tadi jutaan jumlahnya untuk dibagi-bagi. Nanti masih kurang Pak Gubernur, nanti akan saya minta untuk bisa mengkonsolidasi untuk mendapatkan tambahan lagi masker-masker. Jadi sekarang yang paling penting masker dulu. Masker ini penting. Karena tidak mungkin kita bisa mengatasi COVID ini dalam waktu dekat sebelum vaksinnya diketemukan dan vaksinnya yang memang yang vaksin benar. Karena untuk cari vaksin yang benar juga belum tentu. Karena itu kita masih belum tahu kapan harus selesai wabah ini. Karena itu kita harus ada pilihan pakai masker. Terutama kita sudah tidak mungkin juga terus berada di rumah terus. Sumpek. Termasuk siswa-siswa anak-anak kita yang nggak sekolah kan juga sudah sumpek loh ini. Ibu-ibu juga sudah sumpek karena harus mengajari anak-anaknya gitu. Jangankan ngajari satu mata pelajaran. Sekarang ibu-ibu kan harus mengajar banyak mata pelajaran ya. Bayangkan. Padahal kuliah sekolahnya SD-nya kira-kira 40 tahun yang lalu pelajarannya sudah beda. Bukan nggak berat. Sekarang tahu rasanya kan betapa susahnya jadi guru kan, ibu-ibu. Maka tadi Pak Gubernur saya setuju. Segera guru-guru ini segera dibantulah, terutama yang honorer. Saya masih punya utang ketika jadi Mendikbud adalah untuk mengangkat guru-guru honorer. Saya mohon maaf, tapi saya masih tetap mengawal bagaimana supaya pengangkatannya akan terus dilanjutkan. Karena dari 3 juta guru yang ada sekolah negeri itu masih ada 700.000 lebih guru honorer yang kita gajinya masih belum pantas. Karena itu Pak Gubernur tadi saya sangat dukung supaya ada inisiatif dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk mengangkat derajat guru. Nah, sekarang kan tahu rasanya tidak enaknya jadi guru, terutama ibu-ibu yang harus mendisiplinkan putranya mengajari. Bayangkan ya. Susahnya bagaimana mendidik anak-anak itu. Itulah. Dan kemudian yang penting lagi Bapak sekalian, kita sekarang harus berani keluar rumah dengan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan seterusnya. Karena kalau kita tidak, ekonomi kita semakin lama akan semakin terpuruk, dan ekonomi terpuruk akan semakin sulit untuk pulih jangka panjang. Yang penting sehat dulu Pak, ya, jangan ekonominya sekarang sehat pakai masker, diamankan dulu terutama. Kalau ada yang sakit segera diobati, dan sudah kita bantu banyak ini kita siapkan. Tetapi ekonomi juga penting, harus segera dipulihkan. Kan di dalam ajaran agama juga mengajarkan kadal fakru ayakuna kufran. Semakin banyak orang miskin, akan semakin banyak kekufuran. Perilaku kufur itu kan bukan kafir, kufur itu perilaku mungkar lah, perilaku yang tidak, yang akhlak mazmumah, akhlak yang tercela itu. Ya ada pencurian, begal, rampok dan seterusnya. Dan itu nanti urusannya Menko PMK. Kalau sudah banyak orang miskin itu, makanya saya berani betul-betul minta supaya ekonomi harus segera bangkit, termasuk wisata di Mandalika ini, di NTB. Saat kemarin saya sudah meninjau Mandalika, tadi pagi saya sudah lari-lari di pantai, luar biasa NTB. Masih orisinil, masih. Mari kita dorong ekonomi di NTB di bawah pimpinan Pak Gubernur untuk segera bangkit dan pulih, syukur bisa lebih jauh lebih hebat dibanding sebelum wabah COVID-19. Itulah saya kira yang kedua yang berkaitan dengan COVID, dan itu yang terakhir. Yang terakhir saya akan memberi hadiah sholawatan. Nanti kalau ada yang, saya yakin ibu-ibu sudah hafal itu lagunya Maher Zain, sholawatnya Maher Zain. Ada yang hafal tahu ini? Pak Bupati pasti hafal nih, Pak Bupati. Dengarkan ya, nanti kita rame-rame. Raqad aina ya syauqan walitaibata darafata ishqan
fa'ataitu ila habibi fata'ya qalbu warifkan sholli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Enggak ada yang sama-sama ini. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghari qira'at ta'allaq ya baqi yas'alu khaliqahu fa'atahu al-wahyu fa'ashraq ikra ya Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah ya Taibatu jituki sabba bi Rasulillahi muhibba bi rawdati sakanat ruhi wa jiwalil hadi Muhammad ya Taibatu jituki sabba li Rasulillahi muhibba bi rawdati sakanat ruhi wajiwalil hati Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Terima kasih. Suaranya bagus sekali. Katanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada majelis seperti ini, kemudian kita membaca sholawat untuk Rasulullah, itu insya Allah majelis itu diberkahi. Amin. Dan bahkan kalau kita betul-betul bersalawatnya dengan ikhlas, dengan khusyuk, itu seolah-olah Rasulullah hadir di dalam majelis itu. Mudah-mudahan majelis ini betul-betul menjadi majelis yang diberkahi oleh Rasulullah SWT, karena saya telah mengajak ibu bapak sekalian dengan membaca sholawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.